Bab 3. Ontologi. Hakikat apa yang dikaji. Der Herr Gott werpelt nicht. Tuhan tidak melempar dadu. Albert Einstein, 1879-1955. Bagian pertama. Metafisika. Fariduddin Attar bangunlah pada malam hari, dan dia memikirkan tentang dunia ini. Ternyata dunia ini adalah sebuah peti yang besar dan tertutup di atasnya, dan kita manusia berputar-putar di dalamnya. Dunia sebuah peti yang besar dan tertutup di atasnya, dan kita terkurung di dalamnya, dan kita berjalan-jalan di dalamnya, dan kita bermenung di dalamnya, dan kita beranak di dalamnya, dan kita membuat peti di dalamnya, dan kita membuat peti di dalam peti ini. Demikianlah manusia, terutama para pemikirnya seperti Fariduddin Attar dalam sajak Taufik Ismail ini, tak henti-hentinya terpesona menatap dunia, menjangkau jauh-jauh ke dalamnya. Apakah hakikat kenyataan ini sebenar-benarnya? Bidang telah filsafati yang disebut metafisika ini merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafati termasuk pemikiran ilmiah. Diibaratkan pikiran adalah roket yang meluncur ke bintang-bintang, menembus galaksi dan awam germawan. Maka metafisika adalah landasan peluncurnya. Dunia yang sepintas lalu kelihatan sangat nyata ini ternyata menimbulkan berbagai spekulasi filsafati tentang hakikatnya. Beberapa tafsiran metafisika. Tafsiran yang paling pertama yang diberikan oleh manusia terhadap alam ini adalah bahwa terdapat wujud-wujud yang bersifat gaib atau supranatural, dan wujud-wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibandingkan dengan alam yang nyata. Animisme merupakan kepercayaan yang berdasarkan pemikiran supranaturalisme ini, di mana manusia percaya bahwa terdapat roh-roh yang bersifat gaib yang terdapat dalam benda-benda seperti batu, pohon, dan air terjun. Animisme ini merupakan kepercayaan yang paling tua umurnya dalam sejarah perkembangan kebudayaan manusia dan masih dipeluk oleh beberapa masyarakat di muka bumi. Sebagai lawan dari supranaturalisme, maka terdapat paham naturalisme yang menolak pendapat bahwa terdapat wujud-wujud yang bersifat supranatural ini. Materialisme yang merupakan paham berdasarkan naturalisme ini berpendapat bahwa gejala-gejala alam tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan yang bersifat gaib, melainkan oleh kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri, yang didapat dipelajari dan dengan demikian dapat kita ketahui. Prinsip-prinsip materialisme ini dikembangkan oleh Demokritos, lahir tahun 460, meninggal 370 sebelum Masehi. Dia mengembangkan teori tentang atom yang dipelajarinya dari gurunya Leucippus. Bagi Demokritus, unsur dasar dari alam ini adalah atom. Hanya berdasarkan kebiasaan saja, maka manis itu manis, panas itu panas, dingin itu dingin, warna itu warna. Dalam kenyataannya, hanya terdapat atom dan kehampaan. Artinya, objek dari penginderaan sering kita anggap nyata, padahal tidak demikian. Hanya atom dan kehampaan itulah yang bersifat nyata. Atau demikian perkataan lain, manis, panas, dingin, atau warna adalah terminologi yang kita berikan kepada gejala yang kita tangkap lewat panca indera. Rangsangan panca indera ini disalurkan ke otak kita dan menghadirkan gejala tersebut. Dengan demikian, maka gejala alam dapat didekati dari segi proses kimia fisika. Hal ini tidak terlalu menimbulkan permasalahan selama diterapkan kepada zat-zat yang mati, seperti batuan atau karat besi. Namun bagaimana dengan makhluk hidup, termasuk manusia sendiri? Di sini kaum yang menganut paham mekanistik ditentang oleh kaum vitalistik. Kaum mekanistik melihat gejala alam, termasuk makhluk hidup, hanya merupakan gejala kimia fisika semata. Sedangkan bagi kaum vitalistik, hidup adalah sesuatu yang unik yang berbeda secara substantif dengan proses tersebut di atas. Lalu apa dengan pikiran dan kesadaran itu sendiri? Secara fisiologis, otak manusia terdiri dari 10-15 billion neuron. Neuron adalah sel saraf yang merupakan dasar dari keseluruhan sistem saraf.
Cara bekerja otak ini merupakan objek telaahan dari berbagai disiplin keilmuan seperti fisiologi, psikologi, kimia, metafisika, fisika, teknik, dan neurofisiologi. Sudah merupakan kenyataan yang tidak usah lagi diperdebatkan bahwa proses berpikir manusia menghasilkan pengetahuan tentang zat atau objek yang ditelahnya. Namun, apakah kebenarannya hakikat pikiran tersebut? Apakah dia berbeda dengan zat yang ditelaahnya, ataukah hanya bentuk lain dari zat tersebut? Dalam hal ini, maka aliran monistik mempunyai pendapat yang tidak membedakan antara pikiran dan zat. Mereka hanya berbeda dalam gejala disebabkan proses yang berlainan, namun mempunyai substansi yang sama. Ibarat zat dan energi. Dalam teori relativitas Einstein, energi hanya merupakan bentuk lain dari zat. Dalam hal ini, maka proses berpikir dianggap sebagai aktivitas elektrokimia dari otak. Jadi, yang membedakan robot dan manusia bagi kaum yang menganut paham monistik hanya terletak pada komponen dan struktur yang membangunnya, dan sama sekali bukan terletak pada substansinya yang pada hakikatnya berbeda secara nyata. Kalau komponen dan struktur robot sudah dapat menyamai manusia, maka robot itu pun bisa menjadi manusia, seperti pekik radius. Sebuah robot yang jangkung dan bersemangat dalam sandiwara yang terkenal kalangan Karel Čapek yang berjudul RUR, Rossum Universal Robot. Robot-robot dari seluruh dunia, kekuasaan manusia telah jatuh, kekuasaan baru telah tumbuh, pemerintahan robot-robot gerak. Pendapat ini ditolak oleh kaum yang menganut paham dualistik. Terminologi dualisme ini mula-mula dipakai oleh Thomas Hobbes 1700, sedangkan monisme oleh Christian Wolff 1679-1754. Dalam metafisika, maka penafsiran dualistik membedakan antara zat dan kesadaran atau pikiran yang bagi mereka berbeda sui generis secara substansif. Filsuf yang menganut paham dualistik ini diantaranya adalah René Descartes tahun 1596-1650, John Locke 1632-1714, dan George Berkeley 1685-1753. Ketiga ahli filsafat ini berpendapat bahwa apa yang ditangkap oleh pikiran, termasuk penginderaan dari segenap pengalaman manusia adalah bersifat mental. Bagi Descartes, maka yang bersifat nyata adalah pikiran, sebab dengan berpikir, maka sesuatu itu lantas ada. Cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Descartes mulai menyusun filsafatnya secara deduktif, berdasarkan pernyataan yang baginya merupakan kebenaran yang tidak diragukan lagi. Sebuah anekdot menceritakan bahwa setelah mengikuti filsafat Descartes, seorang mahasiswa datang kepada profesor yang mengajarkan filsafat itu. Saya masih merasa ragu terhadap pernyataan Descartes itu, Prof, bahwa pikiran adalah satu-satunya kenyataan yang tidak dapat diragukan. Profesor itu tersenyum dan menatap dalam-dalam. Siapa yang masih merasa ragu tersebut? Kawan yang terpelajar? Otak udangmu itu loh. Locke sendiri menganggap bahwa pikiran manusia pada mulanya dapat diibaratkan sebuah lempeng lilin yang licin, tabula rasa, di mana pengalaman indera kemudian melekat pada lempengan tersebut. Makin lama makin banyak pengalaman indera yang terkumpul, dan kombinasi dari pengalaman-pengalaman indera ini seterusnya membuahkan ide yang kian lama kian rumit. Dengan demikian, pikiran dapat diibaratkan sebagai organ yang menangkap dan menyimpan pengalaman indera. Berkeley terkenal dengan pernyataannya, "To be is to be perceived." Ada adalah disebabkan persepsi. Di tembok sebuah universitas tertulis grafiti mengenai hakikat ada tersebut sebagai berikut. To be is to be perceived, Berkeley. To be or not to be, Hamlet. To be do, Dan, Ari Kusmiran. Siapa bilang filsafat, sastra, dan lagu tak bisa berdampingan? Bagi Berkeley, maka buah apel itu hanya ada dalam pikiran seseorang. Jadi kalau tak ada yang memikirkan buah apel itu, takkan ada. Tanya seseorang. Tetap saja, ada bersikeras uskup Berkeley. Apel itu ada dalam pikiran Tuhan. Salah satu jawaban yang paling orisinil dalam masalah tentang metafisika, Geleng Kemen. Namun sulitnya bagaimana kita mengetahui pikiran Tuhan itu sebenarnya.
Kelihatannya makin masuk kita ke dalam labirin ini, makin berputar-putar kita di dalamnya. Lalu apa kaitannya dengan ilmu yang saya pelajari? Tanya seorang muda yang semula melihat filsafat ilmu sebagai subjek yang mungkin dapat menarik minatnya. Setelah mendengar spekulasi metafisik, perhatiannya dirasa surut kembali. Begini, jawab seorang semungkin bisa. Di sebelah kanan saya adalah profesor-profesor metafisik. Di sebelah kiri saya adalah kanak-kanak yang serba ingin tahu dan belum kenal dusta. Pada hakikatnya, ilmu tidak bisa dilepaskan dari metafisika. Namun seberapa jauh kaitan itu semuanya tergantung kita. Ilmu merupakan pengetahuan yang mencoba mentafsirkan alam ini sebagaimana adanya. Kalau memang itu tujuannya, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari masalah-masalah yang ada di dalamnya, bukan? Makin jauh kita berapontur dalam penjelajahan ilmiah, masalah-masalah tersebut di atas mau tidak mau akan timbul. Apakah dalam batu-batuan yang saya pelajari di laboratorium terpendam proses kimia fisika atau bersembunyi roh yang halus? Apakah manusia yang begitu hidup, tertawa, menangis, dan jatuh cinta, semua itu proses kimia fisika juga? Apakah pengetahuan yang saya dapatkan ini bersumber pada kesadaran mental ataukah hanya rangsang penginderaan belaka? Semua permasalahan ini telah menjadi bahan kajian dari ahli-ahli filsafat sejak dahulu kala. Tersedia segudang filsafat dalam menjawabnya. Kita bisa setuju dengan mereka dan kita pun bisa tidak setuju dengan mereka. Bahkan kita pun boleh mengajukan jawaban filsafati kita. Jadi pada dasarnya tiap ilmuwan boleh mempunyai filsafat individual yang berbeda-beda. Dia bisa menganut paham mekanistik, dia bisa menganut paham vitalistik, dia boleh setuju dengan Thomas Hobbes yang materialistik atau George Berkeley yang idealistik. Titik pertemuan kaum ilmuwan dari semua ini adalah sifat pragmatis dari ilmu. Sekiranya terdapat dua orang dokter yang sedang mengukur tekanan darah seseorang dan mengaitkannya dengan kadar kolesterol di dalamnya, maka bahwa yang seorang termasuk kubu mekanistik serta yang seorang lagi termasuk kubu vitalistik. Dalam proses pemeriksaan medis ini, komitmen filsafati mereka adalah tidak relevan lagi. Baru setelah kedua orang dokter itu selesai bekerja dan menggantungkan jubah putihnya, mereka berpisah dengan memilih koridor spiritualnya masing-masing yang berbeda dalam berkontemplasi dan memberikan makna. Betapa luhurnya manusia, bisik dokter yang satu. Pasiennya yang tadi adalah seorang tua yang sudah uzur, menderita tekanan darah tinggi dan sudah renta, namun terpaksa membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Nunski quid sit amo. Akhirnya ku tahu juga wajah cinta. Betapa keroposnya manusia, bisik dokter yang lainnya. Dalam buku kecilnya tercatat kolesterol 350, tekanan darah 90, X 180, kencing manis, asma, etc. Untuk siapa lonceng berkelenang? Hemingway yang mengelus duka yang menggurat makna, kalkan hak atas amanmu, kemampuan mengedap pelahan di rahim sendu, selalu kristal kemanusiaan yang luhur menghablur karena impitan.